Kalau kita flashback ke waktu yang sudah lewat, mungkin kita menyadari bahwa sering sekali kita menghabiskan waktu berjam-jam scrolling sosial media. Banyak proyek atau hal-hal produktif yang ingin kita lakukan, tapi bahkan kita nggak bisa benar-benar mengerjakan hal-hal tersebut. Seringkali yang menjadi alasan kita adalah kita nggak punya waktu. Kalau teman-teman sempat merasakan atau berpikir nggak punya waktu, mungkin sebenarnya teman-teman tidak benar-benar mengalokasikan waktu untuk hal-hal yang benar-benar penting untuk diri teman-teman. Dan salah satu hal yang cukup menyita waktu kita adalah screen time-nya kita tadi di sosial media. Saya coba mengutip dari beberapa jurnal dan artikel bahwa setidaknya ada 3 dampak negatif yang teman-teman perlu tahu ketika terlalu sering menggunakan sosial media. Yaitu yang pertama bisa menyebabkan depresi, kedua anxiety yang disebut FOMO, dan pola tidur yang tidak sehat. Sosial media cukup menyenangkan, namun jika terlalu banyak menghabiskan waktu hidup kita, maka sosial media bukan lagi hal yang menyenangkan. Jika kita bisa mengkonversi waktu yang kita habiskan di sosial media menjadi waktu yang kita gunakan untuk hal positif, kreatif, serta produktif, teman-teman bayangkan berapa banyak hal yang bisa kita lakukan. Bisa saja kita mengalokasikan waktu 30-60 menit waktu yang kita gunakan untuk scrolling sosial media menjadi 30 menit membaca buku, journaling, atau menuliskan ide-ide kreatif kita, atau 30 menit untuk melakukan someday project-nya kita. Terinspirasi dari buku Make Time, berikut 3 tahap dan beberapa tips dalam tahapan-tahapan tersebut yang bisa teman-teman gunakan untuk mengurangi kebiasaan membuang waktu di sosial media. Awareness dan attention. Hal pertama yang perlu kita lakukan untuk mengurangi kebiasaan membuang waktu di sosial media, yaitu membangun self-awareness-nya kita, teman-teman. Ada 2 hal yang bisa kita lakukan untuk membangun self-awareness ini. Yang pertama, tracking. Di tahap awal kita bisa mencoba mulai tracking dengan mengingat-ingat kapan kita sering membuka sosial media, kemudian kenapa kita membuka sosial media, dan berapa lama. Contoh yang dulu sering banget saya alami, waktu yang paling sering saya habiskan untuk sosial media itu di pagi hari. Ketika bangun tidur, kalau diingat alasannya kenapa, rasanya seperti refleks karena dulu saya taruh handphone di dekat tempat tidur. Kira-kira jarak 1 meter sudah bisa ambil handphone. Dan kalau diingat-ingat, perasaan yang saya rasakan saat itu lebih ke FOMO. Takut ketinggalan momen dari orang yang saya kenal di sosial media. Dan kalau diingat-ingat, durasi scrollingnya cukup lama, bisa 15-30 menit. Nah, teman-teman bisa tracking screen time-nya teman-teman menggunakan metode seperti ini. Jadi teman-teman cukup aware kapan, kenapa, dan berapa lama teman-teman habiskan waktu di sosial media. Kedua, journaling. Setelah teman-teman sudah melakukan tracking, teman-teman bisa coba journaling. Tuliskan kapan, kenapa, dan berapa lama teman-teman menghabiskan waktu sosial media. Setelah itu teman-teman tuliskan hal apa yang ingin teman-teman lakukan untuk mengganti rentang waktu tersebut. Jadi teman-teman secara intensional fokus untuk keluar dari scrolling time-nya teman-teman. Misalnya contoh kasus saya tadi di pagi hari, saya ganti dengan aktivitas journaling, brainstorming, dan menuangkan ide-ide untuk goal yang ingin saya capai. Jadi teman-teman catat 4 hal tadi dalam bentuk jurnal, kapan, kenapa, berapa lama teman-teman habiskan waktu sosial media, dan aktivitas pengganti apa yang ingin teman-teman lakukan. Setelah melewati tahap awareness dan intention, kita bisa mulai masuk ke tahap action, tahapan teknis yang bisa kita lakukan untuk kontrol diri kita dalam menghabiskan waktu di sosial media. Di tahap action ini ada 6 cara yang sudah saya coba praktekkan dan bisa teman-teman coba praktekkan juga. Yang pertama yaitu turn off notification. Yes, turn off notification. Sebagai kreator, sering sekali saya meminta teman-teman untuk turn on notification. Namun dalam konteks, jika teman-teman ingin mendapatkan informasi atau belajar hal produktif dan bermanfaat di dalam channel ini. Namun jika konteksnya adalah untuk mendapatkan notifikasi dari channel yang nggak bermanfaat untuk teman-teman, sebaiknya turn off notification. Notifikasi sosial media sangat-sangat mengganggu teman-teman. Kita jadi dibuat benar-benar FOMO dan ini berbahaya untuk mental kita karena meningkatkan kecemasan dan ketakutan kita untuk tidak kehilangan momen atau informasi. Padahal mungkin saja momen atau informasi tersebut tidak terlalu penting dan bisa kita cek beberapa waktu ke depan. Kamu bisa coba untuk matikan semua notifikasi sosial media dan coba rasakan perbedaannya. Saya sudah cukup lama melakukan ini, sudah lebih dari 3 tahun dan cukup banyak mengurangi screen time saya dan mengurangi kecemasan untuk tidak mendapatkan informasi dari sosial media setiap saat, sehingga membantu fokus untuk mengerjakan hal lainnya yang lebih penting. Meningkatkan gesekan atau friction. Seringkali kita membuka sosial media tanpa disadari teman-teman. Tiba-tiba ambil handphone, lalu langsung membuka YouTube, Instagram, atau TikTok. Sepertinya sudah menjadi habit ketika pegang handphone, langsung yang dicek adalah sosial media. Walaupun mungkin 5 menit atau 10 menit lalu, kita baru aja buka sosial media tersebut. Kenapa ini bisa terjadi? Karena kebiasaannya atau habitnya sudah terbentuk. Salah satu solusi untuk keluar dari habit ini yaitu kita perlu meningkatkan gesekan atau friction. Semakin banyak friction atau gesekan, semakin sulit untuk kita melakukan hal yang ingin kita lakukan. Yang biasanya ketika ingin membuka sosial media, prosesnya itu kita ambil handphone di dekat kita, lalu kita klik ikon sosial medianya, maka kita persulit dengan menambahkan friction seperti menambahkan jeda,
atau step dalam prosesnya. Contoh, kita coba habit baru dengan menambahkan friction, yang mana kita coba menempatkan smartphone kita jauh dari jangkauan kita. Misalnya kita taruh dalam laci, lalu kita kunci lacinya. Atau kita juga bisa menambahkan waktu tunggu saat proses membuka sosial media dengan menggunakan sebuah aplikasi. Salah satu aplikasi yang saya gunakan yaitu bernama OneSec. Aplikasi ini membantu kita memberikan jeda ketika membuka sosial media. Saya sudah cukup lama menggunakan aplikasi ini, terutama untuk menambahkan friction ketika ingin membuka Instagram. Ketika saya ingin membuka Instagram, aplikasi ini akan meminta saya untuk tarik napas panjang terlebih dahulu, lalu akan ada pertanyaan, apakah saat ini kamu benar-benar ingin membuka Instagram? Dengan adanya pertanyaan ini membuat saya berpikir, apakah benar-benar ingin membukanya? Biasanya saya akan ingat dengan komitmen yang sudah dibuat untuk tidak sering membuka sosial media, dan akhirnya mengurungkan niat untuk membuka Instagram tersebut. Semenjak saya gunakan aplikasi OneSec, ketika mencoba membuka Instagram, saya dibuat berhenti dan benar-benar berpikir ulang ketika sangat ingin membukanya. Teman-teman bisa download aplikasi OneSec dari Play Store atau App Store. Namun untuk versi free-nya hanya bisa digunakan untuk satu sosial media aja. Teman-teman perlu mengeluarkan sedikit cost untuk bisa menggunakannya di semua sosial media. Schedule wasting time. Kamu bisa coba untuk atur buang-buang waktunya kamu. Schedule wasting time, di waktu wasting time ini, kamu boleh habiskan waktu kamu untuk hal apapun yang mungkin dalam tanda kutip kurang produktif. Kamu boleh bermain game, nonton Netflix, atau buka sosial media sepuasnya. Untuk cache sosial media, kamu bisa rencanakan jam berapa kamu mau schedule wasting time kamu di sosial media dan selama berapa lama. Kuncinya adalah di berapa lama kamu mau alokasiin waktu berhari kamu untuk sosial media. Misalnya 30 menit, 1 jam, kembali ke diri kamu masing-masing. Karena dengan seperti ini kamu dengan sadar mengetahui berapa banyak waktu yang kamu gunakan untuk hal tersebut. Dan kamu jadi lebih tahu nih, di waktu wasting time yang terbatas, kamu mau habiskan waktunya untuk apa. Oke, misalnya kamu alokasiin setiap hari kamu boleh buka sosial media jam 5 sore. Kamu buat notifikasi alarm, set jam 5 sore, dan buat timer 30-60 menit. Segera berhenti jika waktu yang kamu alokasikan sudah habis. Lakukan setiap hari, jadikan habit. Insya Allah ini bantu kamu untuk mengurangi wasting time kamu di sosial media. Jadikan sosial media sebagai hal yang bertujuan. Teman-teman, sosial media bisa jadi salah satu support system kita. Biasanya kita menggunakan sosial media sebagai hiburan dan pelarian dari kesibukan sehari-hari, seperti mencari hiburan di sela-sela pekerjaan atau di sela-sela sibuknya perkuliahan. Tapi banyak juga inspirasi dan edukasi yang bisa kita dapatkan dari sosial media jika kita memanfaatkannya secara intensional. Banyak hal-hal yang bisa kita cari untuk dijadikan referensi untuk mengubah kita dari consumer menjadi kreator. Banyak sekali kreator di sosial media memberikan insight, step by step, solusi, dan berbagai inspirasi dan edukasi. Dan jika dimanfaatkan dengan baik, apa yang dapatnya sosial media, kita bisa ubah hidup kita menjadi lebih baik. Contohnya, jika teman-teman ingin belajar tentang finansial, teman-teman bisa secara intensional follow akun-akun yang berhubungan dengan finansial dan mempelajari konten-kontennya sebagai insight dan tambahan pengetahuannya teman-teman. Finansial adalah salah satu area of life yang perlu kita improve dan kita bisa memanfaatkan sosial media untuk belajar tentang finansial. Masih banyak area of life yang bisa kita improve dengan memanfaatkan sosial media jika kita lebih intensional dalam menggunakannya. Dan jika teman-teman memanfaatkan sosial media lebih dalam lagi, bukan sebagai konsumer tapi sebagai kreator, maka lebih banyak hal yang bisa teman-teman capai. Karena menjadi seorang kreator membuat kita belajar banyak hal juga, terutama kreator yang bergenre edukasi. Hapus sosial media. Cara ini cukup ekstrim teman-teman. Menghapus sosial media yang bikin kita edik. Kayaknya berat banget ya. Tapi kamu bisa coba hapus sosial media kamu, dan kalau kamu mau akses sosial media, pilihannya ada dua. Yang pertama, kamu install lagi dan login lagi, dan kalau sudah selesai, kamu hapus lagi. Sama halnya dengan menambahkan friction tadi. Kamu dibuat sulit untuk bisa akses sosial media kamu. Cara ini cukup efektif teman-teman, karena kamu dibuat capek dan dibuat menunggu dulu untuk bisa mengaksesnya. Yang kedua, akses sosial media lewat komputer atau laptop. Jadi nggak lewat smartphone kamu. Cara ini juga cukup efektif karena user interface sosial media cenderung kurang menarik jika diakses lewat browser. Tidak semenarik dan semudah ketika diakses lewat smartphone kamu. Sehingga waktu yang dihabiskan untuk membuka sosial media lewat browser komputer atau laptop cenderung lebih sedikit daripada lewat smartphone. Jadi kita nggak banyak buang-buang waktu ketika scrolling sosial media di browser. Perbanyak aktivitas di luar. Memperbanyak aktivitas di luar tanpa sadar membuat kita membatasi akses ke sosial media. Teman-teman bisa coba nambah aktivitas yang tidak melibatkan sosial media, seperti melakukan hobi baru atau berolahraga. Pengalaman saya ketika mengganti aktivitas bangun tidur yang biasanya ketika bangun langsung cek smartphone saya coba ganti dengan cuci muka, gosok gigi, lalu minum air putih. Lalu saya lanjutkan exercise kecil, dan jika memungkinkan, saya lari pagi. Dan jika ada yang saya pikirkan, saya akan mencari tempat baru dengan suasana baru untuk journaling atau brainstorming.
Ada salah satu metode Jepang yaitu Shinrin-yoku, yang mana Shinrin memiliki arti forest atau hutan dan yoku memiliki arti bathing, showering atau mandi. Jadi Shinrin-yoku merupakan aktivitas di mana seseorang menghabiskan waktu di hutan atau suasana alam dan memandikan pikiran dan tubuh di ruang terbuka, sejuk, dan hijau. Dari penelitian yang ada, Shinrin-yoku dipercaya dapat membantu mengurangi tingkat stres. Nah, teman-teman yang ingin mengalihkan ketergantungan sosial media dengan aktivitas di luar, bisa mencoba metode Shinrin-yoku, pergi ke alam terbuka yang hijau dan menghirup udara segar bersama keluarga atau teman. Ini juga bisa meningkatkan human interaction dengan orang-orang terdekatnya kita. Reflection. Tahap terakhir yaitu reflection. Setelah teman-teman lakukan self-awareness, intention, dan menjalani action untuk mengurangi wasting time scrollingnya teman-teman bisa merefleksi kembali kira-kira apakah yang teman-teman lakukan sudah cukup membantu mengurangi screen time-nya teman-teman. Dan apakah ada aktivitas baru yang lebih baik, lebih produktif, lebih bermakna yang bisa teman-teman dapatkan dari hasil mengkonversi waktu screen time-nya teman-teman. Dan jangan lupa jadikan aktivitas baru tersebut menjadi habitnya teman-teman. Semoga dari 3 tahap dan beberapa tips tadi bisa membantu teman-teman semua untuk berhenti membuang waktu di sosial media dan dapat melakukan hal-hal yang lebih baik lagi. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. See you in next video.